Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqa fasawwaka fa'adalaka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segalanya dalam penuh keteraturan dan penuh keseimbangan. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada pertengahan Ramadan. Kita sudah sampai pada sesi ke-15 kajian Ramadan Ulul Albab. Pada sesi sebelumnya kita mencoba bagaimana motivasi kita untuk ada satu hal yang menarik, karena waktu-waktu sholat yang ditetapkan oleh Allah itu rupanya beberapa kajian menemukan betapa maha rahmannya Allah, maha kasih sayangnya Allah untuk mengatur kehidupan hambanya ketika patuh mengikuti waktu sholat tepat waktu. Allah sudah memerintahkan hambanya untuk melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam yang diwajibkan. Aqimis salata lidulukis samsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri qana mas'uda. Allah memerintahkan untuk kita melaksanakan salat wajib di 5 waktu. Pada saat tergelincirnya matahari sampai gelap malam, diperintahkan juga untuk melaksanakan salat subuh. Dan ini menarik, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini pasti ada makna di balik ini. Di ayat lain Allah juga sudah menyampaikan bahwa salat itu kami wajibkan. Inna salata qanat alal mu'minina kitaban mauquta. Nah, kembali lagi bahwa segala sesuatu yang diwajibkan, diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, itu pasti berdampak baik, bermanfaat baik kepada hambanya. Dan sebaliknya kalau tidak dilaksanakan kewajiban itu pasti bermasalah. Itulah yang dipraktekkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah, yang dicontohkan kepada kita semua umatnya. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, rahasia salat tepat waktu terungkap dari peneliti
dari Amerika, ada 3 serangkai yang meneliti mengenai bagaimana mekanisme sirkadian tubuh. Penelitinya namanya Jeffrey C. Hall. Ini ada 3 orang yang mendapat hadiah Nobel pada tahun 2017, yang mengungkapkan adanya ritme sirkadian tubuh dari seluruh makhluk yang dikendalikan sebenarnya oleh gen-gen di dalam diri. Ya, meskipun juga itu akan terpengaruh dengan bagaimana ritme gelombang alam di luar diri. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, dari temuan Jeffrey C. Hall ini, ritme gelombang sirkadian tubuh manusia itu didapatkan bahwa suhu tubuh manusia itu jam 4 sampai jam 6 itu di situ suhu tubuh manusia rendah, dan bergerak naik terus jam 6 sampai jam 12, dan di situ juga ditemukan tekanan darah naik. Disinilah butuh kewaspadaan, apalagi orang yang tekanan darah tinggi. Jam 12 sampai jam 18 itu ditemukan suhu badan tertinggi, karena merupakan akumulasi dari suhu bumi yang juga mencapai maksimal pada saat matahari tergelincir. Dan tekanan darah tertinggi rupanya terjadi sekitar jam 18 sampai jam 19. Kemudian jam 20 sampai 24 itu terjadi sekresi hormon melatonin. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, pergerakan peningkatan suhu tubuh ini juga diikuti dengan di mana pada siang hari itu ada namanya hormon kortisol. Saya mohon maaf, pada sesi yang sebelumnya saya sampaikan hormon serotin. Mohon maaf, itu keliru. Yang dimaksud itu adalah hormon kortisol atau hormon aktivitas, hormon stres yang meningkat terus mengikuti pergerakan peningkatan suhu. Kemudian ada hormon sebaliknya namanya hormon melatonin. Itu minim pada siang hari, dan itu justru bergerak naik mencapai maksimal itu sekitar pada jam-jam tengah malam. Ini hormon, salah satu jenis hormon kebahagiaan, hormon ketenangan. Selain itu ada hormon human growth hormone. Itu pergerakannya sama atau mengikuti pergerakan hormon ketenangan atau hormon melatonin. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, ada satu hal yang menarik. Allah memerintahkan kita istirahat pada malam hari. Nah, ritme sirkadian tubuh kita ini ditemukan oleh Jeffrey C. Hall ini, bahwa jam 22 sampai jam 2, di mana di situ terjadi peningkatan hormon melatonin dan hormon growth hormone, human growth hormone, itu terjadi physical recovery di dalam diri kita, permajaan sel-sel, pembentukan perbaikan sel-sel yang rusak yang menyebabkan kita stres pada siang hari, rupanya di recovery pada saat kita tidur. Makanya sebaiknya sebenarnya waktu tidur itu ya sekitar jam 10, karena ditemukan bahwa sekitar jam 2 sampai jam 6 itu terjadi recovery psikologi. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, bagaimana menyikapi hidup
mestinya mengikuti sirkadian tubuh ini secara alami. Ketika kita melawan sirkadian tubuh alami, akan menjadi masalah di dalam tubuh kita. Kita mestinya tidur pada malam hari, kita justru begadang. Karena itu akan melawan sirkadian tubuh secara alamiah. Masya Allah, Allahu Akbar. Ketika kita hubungkan dengan waktu-waktu perintah salat, yang pertama, kita diperintahkan salat pada saat tergelincir matahari, yang dicontohkan oleh Rasul. Rasul salat tepat waktu, salat berjamaah, dilengkapi dengan salat-salat sunnah. Karena rupanya rahasianya di sini terbuka semua dengan kajian ilmu pengetahuan, dan yang menemukan ini adalah orang di luar Islam. Salat duhur, di mana pada saat itu hormon kortisol meningkat terus, yang bisa menyebabkan kita stres kalau bekerja terus. Metabolisme tubuh naik terus akibat suhu bumi, suhu lingkungan meningkat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita diperintahkan untuk melaksanakan salat duhur yang diawali dengan wudhu untuk menetralkan suhu tubuh, kembali netral, kembali mencapai keseimbangan dengan melaksanakan salat duhur. Setelah itu kita diperintahkan lagi untuk melaksanakan salat asar, bahkan diperintahkan untuk menjaga salat asar ini. Hafizu ala salawati was salatil usta. Ini ada rahasia pasti di balik ini. Peliharalah semua waktu salatmu, dan ditekankan pelihara waktu salat asar. Ini berdasarkan informasi bahwa akumulasi suhu yang terpapar kita dari suhu mulai dari luhur sampai asar, disitulah tertinggi akumulasi suhu yang bisa berdampak fatal terhadap metabolisme tubuh kita ketika tidak dinetralkan. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Kita diperintahkan lagi untuk melaksanakan salat asar. Kemudian kita diperintahkan lagi untuk salat maghrib. Salat maghrib di situ tadi berdasarkan temuan, disitulah suhu badan tertinggi. Suhu badan tertinggi yang berpengaruh terhadap metabolisme tubuh kita, yang berpengaruh terhadap aktivitas enzim, aktivitas pembentukan hormon-hormon di dalam tubuh kita. Kita diperintahkan lagi untuk melaksanakan salat. Dan setelah itu kita diperintahkan untuk melaksanakan salat isya. Tadi rupanya antara maghrib isya, disitulah tekanan darah tertinggi. Di sini harus hati-hati bagi orang yang tekanan darah tinggi. Kita diperintahkan lagi untuk melaksanakan salat isya sampai jam 4 lewat. Kita diperintahkan untuk melaksanakan salat subuh. Di situ lagi waktu peralihan peningkatan suhu. Suhu bumi mulai meningkat. Saya mengajar klimatologi bahwa suhu minimum sebelum pagi hari sebenarnya. Jadi suhu minimum itu terjadi ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat subuh. Di sini lagi rahasianya. Kita harus hati-hati di situ. Makanya sebaiknya kalau sudah sholat subuh juga jangan tidur. Karena rupanya setelah itu aktivitas seluruh makhluk ciptaan Allah mulai aktif semua. Karena hadirnya matahari untuk mengaktifkan energi. Cacing-cacing semua bergerak. Ayam berkokok, seluruh makhluk tumbuhan sudah mulai untuk bergerak melakukan proses fotosintesis. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Rahasia salat tepat waktu yang sudah dicontohkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah, itulah yang menggambarkan untuk bagaimana salat yang benar dengan tepat waktu, dengan wudhu yang benar akan mengantar nanti pelaku salatnya untuk mendapatkan predikat jiwa yang tenang, jiwa mendapatkan faedah dari salat yang mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Ini disampaikan oleh Allah pada surah
ke-29 ayat 45. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk lebih memberikan motivasi kita untuk bagaimana melaksanakan sholat tepat waktu, menambah sholat kita dengan sholat-sholat sunnah, untuk bagaimana merebut pendekatan, merebut kemuliaan di sisi Allah sebagai jalan untuk merebut keselamatan fid dunya wal akhirah. Saya kira itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melampir ya.